Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya bertemu dengan Mbak Trihandayani, seorang ibu rumah tangga, dan Pak Barata. Pak Barata ini financial planner. Pada kesempatan ini kita akan diskusi tentang bagaimana cara mengatur uang di masa pandemi, terutama di rumah tangga. Maka saya ke Mbak Tri dulu. Mbak Tri, situasi pandemi sejak Maret sampai sini, banyak ibu-ibu yang ngeluh ya. Saya juga mengeluh, kok pendapatannya berkurang, kok untuk ini nggak dibelanjakan karena uangnya kurang. Bahkan pertanyaannya, bisa ada pendapatan tambahan nggak gitu kan? Ini kalau yang Mbak Tri alami seperti apa, Mbak? Pengalaman ya Pak ya. Kalau mungkin ngomong sekarang karena sudah new normal, Ya. jadi ya berusaha untuk menormalkan diri gitu Betul, kan. betul. Tapi di awal-awal pandemi sekitar bulan Maret, April, Betul. itu sempat apa ya, ibu rumah tangga yang bekerja juga Betul. panik buying. Ya. Tapi bukan panik buying yang kemudian memborong sesuatu dalam jumlah besar, tidak Pak. Betul. Hanya kemudian mencoba untuk kebutuhan rumah tangga itu dalam beberapa hari ke depan Aman gitu ya? aman, Nyetok gitu ya? nyetok Iya, gitu. iya, iya. Jadi mencoba untuk apa ya, belajar food preparation gitu ya Pak ya. Iya. Tapi ternyata karena ilmunya yang belum begitu menguasai gitu ya Pak ya, saya Akhirnya? merasakan justru malah boros Oh, gitu. uangnya lebih banyak keluar? Iya, lebih Betul. banyak keluar. Sedangkan Betul. pendapatan ya masih utuh gitu kan Pak ya, nggak ada Iya. tambahan yang lain gitu. Iya, iya. Jadi untuk 1 pekan lah, saya memenuhi kebutuhan untuk 1 pekan. Betul? Ternyata itu tadi, Iya. saya merasakan justru boros. Oh, karena membelinya terlalu banyak. Atau gimana? Kalau terlalu banyak tidak. Tapi Entahlah, makanya ini nanti mumpung ada pakarnya juga, kenapa bisa seperti itu gitu kan Pak? Saya merasakan justru kok malah boros ya gitu. Iya, iya. Padahal kalau dipikir anak tidak sekolah, uang jajan pun ya Belum terkendali ya? gitu lah Pak Betul, ya, betul. terkendali. Yang biasanya pokok segini untuk pagi, sore, TPQ dan sebagainya gitu. Betul. Oke, ini tidak, tapi kenapa justru Lebih gitu loh, banyak Pak. gitu ya? Sampai bengong gitu kan. Iya. Kok bisa seperti ini gitu. Akhirnya ya yang terjadi kenapa sekarang mungkin sudah lebih itu tadi ya Pak ya, stabil ya? normal itu ya, jadi menerapkan ya udahlah apa adanya aja, kita nggak usah yang terlalu Borong-borong gitu ya? gitu, nggak usah gitu, karena panik juga ternyata nggak bagus buat Betul. kesehatan juga gitu sih Pak. Betul. Baik, Pak Barata, ini salah satu case dari seorang ibu rumah tangga ketika masa pandemi ini ternyata ngeborong, tapi malah lebih banyak, lebih boros ya. Yang betul itu seperti apa, Pak? Ketika situasi ada perubahan situasi dan lain-lain. Ya, memang yang dialami Putri ini banyak sekali dihadapi banyak orang, Ya. terutama ibu-ibu rumah tangga. Seringkali ketika di kondisi normal, Ya. kita tuh sebetulnya juga kesulitan untuk mengelola keuangan. Betul. Khususnya ketika dana-dana cadangan belum disiapkan. Ya. Padahal seyogyanya sekitar 5-10% dari penghasilan itu dipisah ke rekening khusus Khusus. yang digunakan sebagai dana cadangan. Ya. Tidak boleh diganggu gugat ya. Tujuannya apa? Ketika terjadi suatu kondisi yang tidak bisa diprediksi seperti sekarang, Betul. maka pasti akan ada hal-hal yang keluar di luar dari kebiasaan yang sudah biasa dilakukan. Ya. Itu yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana ketika teman-teman ini atau ibu-ibu rumah tangga ini yang keseharian pada saat normal juga belum menyiapkan dana cadangan, tetapi harus menghadapi ini Ya. dan tetap bisa survive. Betul. Maka menurut ilmu yang saya pelajari dari guru saya dan juga dari pengalaman menghadapi teman-teman UKM dan lain-lain, itu seringkali ada alokasi yang berlebihan di pos tertentu dan alokasi yang keluarnya kurang untuk pos-pos tertentu. Salah satunya karena yang disebut tadi panic buying. Ya. Nah, seharusnya pada pos ini maksud saya prime cost misalnya dari kebutuhan utama sudah terbiasa pengeluarannya sekitar 2 juta. Ya. Tapi karena panic buying
Melebihi. dianggap kebutuhan. Betul. Ini untuk beberapa hari, untuk beberapa minggu kita beli dulu. Padahal melebihi dari anggarannya 2 juta itu. Sehingga setelah sekian waktu berjalan, loh ternyata kok uangku berkurang banyak. Padahal dana cadangan nggak ada kan? Iya. Nah itu yang sering terjadi. Maka solusinya ibu-ibu ini saya sering sampaikan, buatlah 4 kebutuhan pokok yang besar yang Anda catat. Yang pertama adalah kebutuhan rutin, kebutuhan tidak rutin, keinginan rutin dan keinginan tidak rutin. Sampai segitu Bersama ya? pasangan nanti Betul. dibikin daftarnya satu persatu. Setelah itu dikasih bintang. Mana yang termasuk benar-benar nggak bisa dikurangi, mana yang bisa dikurangi. Betul. Mana yang berupa keinginan, mana yang rutin dan tidak rutin. Nah itu nanti bersama pasangan akan ketahuan. Gitu Pak. Betul. Nggak Baik, apa-apa. saya ke Mbak Tri. Mbak Tri ini cara mengelola keuangannya seperti apa ya Mbak? Ke Mbak Tri ya Mbak. Ya, apakah seperti yang Pak Barata sampaikan atau ya jalan aja lah? Kalau saya pribadi jalan sajalah. Gitu ya? Jujur saya jalan sajalah gitu Pak. Jadi ya apa ya, lillah lillah gitu. Tapi sebenarnya ya itu tadi ya Pak, ya ada bagusnya. Ya bukan ada bagusnya, memang baiknya harus seperti itu ya? Harus seperti itu, 5-10% untuk bisa digunakan sebagai dana cadangan. Betul. Menghadapi yang seperti ini itu tadi ya Pak, ya di bulan Maret April itu benar-benar WOW-nya ini caps lock ini Pak, wow-nya ini banget gitu. Kok bisa ya yang seharusnya bulan kemarin sebelum-sebelumnya 1 bulan nominal yang dikeluarkan sekian itu cukup gitu kan. Ini yang seharusnya itu tadi uang saku dan sebagainya bisa disimpan gitu kan. Ternyata justru malah kita tidak mengeluarkan, justru malah kurang gitu kan Pak. Justru berlebih gitu. Yang seperti itu ya, ini tadi ilmu baru Pak Asep, ilmu baru yang harus diterapkan. 5-10% harus bisa menjadi dana cadangan. Iya. Setelah mendengar Pak Barata ini, apa rencana Mbak Tri? Apakah membuat daftar anggaran belanja? Atau ini ada 5 amplop, ini amplop belanja harian, ini amplop tabungan, ini amplop apa? Mungkin kalau secara langsung enggak ya Pak enggak, perlahan-lahan. Karena ya alhamdulillah juga saya punya gaji bulanan dan mingguan gitu Pak. Gitu. Dari situ saya lebih menatanya dari situ. Jadi yang bulanan ini bisa istilah kata masuk ke saving atau untuk daruratnya, yang mingguan ini yang memang secara rutin untuk biaya operasional. Sejauh ini masih seperti itu Pak. Betul. Tapi kalau uang mingguan itu godaannya banyak ya. Lihat kanan, lihat kiri, kayaknya ini enak nih. Gitu ya. Itu tadi mungkin masuk pos yang memang untuk dalam tanda kutip membahagiakan diri sendiri ada gitu kan Pak Asep ya. Tapi karena sudah menjadi hal yang rutin, itu mingguan itu posnya untuk apa saja, sejauh ini sih aman. Dan sebenarnya mungkin kemarin Maret dan April seandainya pun saya tetap menerapkan hal itu sebenarnya masih aman cukup aman gitu. Tapi karena ya sekali lagi menghadapi sesuatu yang ngeri nih gitu kan, mau keluar saja, kalau tidak untuk berangkat kerja pun sebenarnya milih di rumah saja gitu kan. Akhirnya itu tadi panik buying yang terjadi Pak Asep. Kalau godaan ibu-ibu yang tidak bisa ditahan harus dibeli, itu apa sih godaannya? Godaan yang harus dibeli ya itu tadi Pak, tiba-tiba tiba-tiba adanya, tiba-tiba ke pasar mungkin sesuatu yang sebenarnya tidak terfikirkan ya bisa aja itu pasti gitu itu bisa aja karena teman ngajak gitu enak, ayo kita makan di sana gitu ya. Yang mudah-mudahan nggak tiap hari ya gini ya kan ya Pak ya. Saya bersuka juga online saya masih nggak Pak Asep. Online saya nggak, saya pasti belanja langsung ke toko gitu. Baik Pak Barata, bisa di mapping Pak kondisi ibu-ibu ini sebetulnya literasi keuangan mereka itu sejauh mana Pak? Ya itu tadi, karena sesuatu hal yang seringnya mendadak, entah itu mendadak karena kondisi makroekonomi mendadak, ada suatu situasi kesehatan yang mendadak, begitu pula pas sedang ke minimarket atau ke mall mendadak ada diskon gitu. Eman-eman. Ini nanti kita coba gampang deh, sisihkan dulu sekarang. Nanti anggarannya berikutnya untuk nutup yang sekarang. Karena ini mumpung ada diskon. Entah itu diskonnya mungkin hanya sabun atau
yang lain gitu ya. Ya. Hal-hal yang mungkin kecil. Dan mungkin tidak penting ya, di rumah masih ada gitu ya. Sebetulnya masih ada, tapi karena biasanya merasakan kalau ini bisa sekarang dibeli, itu kedepannya berpikir akan ada penghematan. Tapi seringkali lupa karena tidak ada dana cadangan tadi. Ya. Pada suatu kebutuhan yang mendadak di luar itu semua, akhirnya ujung-ujungnya bahkan bisa mengambil hutang karena dana daruratnya nggak ada. Baik. Nah untuk itu, menurut literasi keuangan yang kami pelajari, maka sebaiknya keluarga itu mengatur keuangannya adalah dengan memulai dari hal-hal yang bersifat utama. Utama dulu. Ya utama seperti bayar listrik, bayar PAM, kemudian sekolah anak kalau nanti sudah normal, dan hal-hal yang bersifat tidak bisa diganggu gugat kalau itu tidak dikeluarkan. Contohnya? Itu tadi kalau kita nggak bayar listrik kan dapat surat cinta dari PLN kan. Ya. Hal begitu yang harus dikeluarkan. Terus kalau kita kerjanya naik mobil atau naik motor harus disiapkan untuk uang bensin. Ya. Kalau kita nggak nyiapkan otomatis nggak bisa jalan. Ya, dorong nanti. Nah hal seperti ini yang tidak bisa diganggu gugat itu harus disiapkan dan nilainya masing-masing keluarga bisa berbeda. Nah kemudian setelah itu adalah kebutuhan utama yang nomor 2. Contohnya seperti beli lauk. Ya. Zaman sekarang kalau teman-teman milenial itu kan pengennya praktis ya. Ya. Kalau waktunya udah nggak ada untuk masak di rumah jadi beli di luar. GoFood gitu ya? Iya, GoFood lah atau mampir ke warung gitu. Iya. Beli lauk. Begitu juga kuota internet. Itu kan penting tetapi tidak menjadi yang sangat utama. Gitu. Hal-hal seperti ini itu nanti bisa untuk mulai teman-teman kita membuat suatu daftar prioritas. Mana yang paling penting, yang agak penting, dan yang kemudian nanti yang paling bawah sendiri. Dan jangan lupa, saran saya karena ini sudah cukup berhasil dilakukan. Di yang ketiga, level ketiga adalah jangan lupa bagi kepala keluarga untuk menyiapkan sedekah. Baik. Berbagi. Baik. Yang pertama adalah untuk istri dan anaknya. Jadi sedekah yang pertama yang terbaik adalah untuk istri dan anak. Kenapa? Karena dengan situasi keluarga yang kondusif, itu akan membuat sang kepala keluarga, baik dia bekerja maupun berbisnis, akan punya motivasi sepenuh hati ketika itu di luar belanja bulanannya Pak ya? Di luar nafkah kan? Berarti reward kepada istri? Iya. Di luar belanja bulanan. Saya mau ke salon atau belikan emas batangan gitu ya. Oh ya, dengan senang hati ini Mbak Tri. Kalau suaminya seperti itu Pak. Ya, dan itu ajaran baginda Nabi kalau menurut saya. Betul, iya. Itu. Jadi jangan kita bersedekah di luar sana yang kelihatannya butuh, tapi di rumah malah di keluarga kita jadi gersang nanti. Betul. Itu yang menjadi penting juga untuk teman-teman pahami. Betul. Gitu. Kalau dalam pandangan Mbak Tri, berutang itu apa maknanya? Berhutang? Ya, atau kredit, ngutang, apapun bentuk utang. Kalau saya pribadi gini Pak, saya akui, saya bukan tipe orang yang bisa menyimpan uang. Ya. Itu, saya bukan tipe orang yang bisa menyimpan uang. Jadi ya itu tadi mungkin dulu seringnya kredit dalam bentuk ya sesuatu untuk kebutuhan rumah tangga gitu. Betul. Saya biasanya karena itu ya Pak ya, kembalinya pada saya punya kewajiban nih buat bayar setiap bulannya gitu Pak. Mau nggak mau jadi. Mau nggak mau, tabungannya dari situ. Padahal ya nggak bagus juga sih ya Pak. Ya sangat tidak bagus untuk seperti itu. Harusnya bisa menyisihkan untuk baru kita belanja gitu Pak. Tapi saya akui memang itu kekurangan saya di situ. Saya tidak bisa menabung cash, entah itu di rumah ataupun di perbankan atau apa. Tidak, saya memilihnya untuk kredit. Iya. Dan menyisihkan untuk bayar kredit untuk bayar kreditnya. Karena takut sama debt collector. Iya. Aneh ya Pak Barata ya. Begitu. Saya yang seperti itu Pak Asep. Dan itu masih tetap dipertahankan? Tidak. Tidak damai hidup saya. Gitu ya, enggak. Ya untuk saat ini tidak. Kalau sudah lunas semua tidak akan bikin kredit baru gitu ya?
keinginannya seperti itu. Sudah ditawari untuk bagaimana kendaraan yang baru kredit, oh tidak. Ya. Ini bagus loh. Oh tidak. Saya mencoba untuk bilang tidak, Pak Asep. 1500 cc loh. Enggak, Kelihatan tidak. gagah gitu ya Pak ya. Gitu. Saya sudah bisa ngomong tidak untuk saat ini. Ya. Jadi harus Itu ya. berani berkata tidak Iya. pada orang Iya, marketing iya, dari rumah, dari rumah gitu ya. sebenarnya Betul. kayaknya sudah butuh baru nih gitu. Betul, Sudah betul. ada uang untuk beli belum kredit? Oh terima kasih, saya masih belum ingin mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk membayar kredit gitu Pak. Betul. Ya, Baik, untuk Pak. ngomong tidaknya ini yang perlu Yang- belajar lama oh. kata Pak Barata. Ya, perlu latihan ya. Ya, Baik, Pak Barata. Ini berutang ini gimana yang betul dan tidak betul, Pak? Ya, aslinya Ya. berhutang itu hanya pada kebutuhan yang mendesak. Aslinya. Jangan Tetapi dibiasakan berarti ya, Pak ya? iya, Ya. jangan dibiasakan. Ya. Sesuatu yang mendesak dan itu kekurangan likuiditas Ya. sehingga kita bisa berhutang. Dengan catatan Dengan catatan itu sangat mendesak dan dan bisa bayar kan, Pak? tentu kita Kalau harus ada orang yang berhutang. utang bayar terserah nanti gitu kan? Ya, kalau angsurannya maksimal menurut para pakar perencana keuangan adalah 30% dari Oh, penghasilan 30%, baik. maksimal. Itu. Nah, tetapi perlu saya tegaskan ke teman-teman sekalian bahwa berhutang itu sebetulnya boleh. Ya. Asalkan kita tadi mampu bayar dan mengerti apa yang mau dihutangkan. Nah, kalau tadi ceritanya Putri bagaimana kita itu menabung dengan cara memiliki barang dengan kredit, maka kalau harus bentuknya barang, Ya. bisa saja kok kita nabungnya untuk beli emas batangan. Ah. Nah, Iya. sekarang Iya, itu sudah ada mini gold Betul. yang bahkan 0,01 gram Ya. yang nilainya sekitar 60.000 atau 70.000, Dan sudah bisa dibeli gitu. bentuknya barang. Betul, betul. Begitu kumpul 1 gram ditukar sama emas batangan. Betul. Nah, itu kan juga barang, nggak bentuk duit. Betul. Nah, itu bisa dilakukan juga untuk kita menabung. Nah, itu bentuknya uang itu sebetulnya emas itu. Itu yang pertama itu tentang emas. Tadi Putri setelah itu bercerita tentang apa tadi Putri ya? Setelah kita bisa membeli dengan kredit dan sekarang bagaimana caranya menolak itu kan? Ya, ya, berkata tidak. Nah, salah satu cara yang paling top chair menurut saya, kalau kita belajar dari tetangga-tetangga kita yang kondisinya di bawah kita. Ya, ya, ya. Gaya hidupnya ya, Pak. Gaya hidupnya. Kondisi hidupnya ya. Buktinya mereka juga bisa hidup, bisa jalan dengan kondisi yang di bawah kita. Betul. Kenapa kita harus membeli barang yang lebih baru lagi padahal fungsinya masih sama saja? Betul. Dan kalau Pak Asep pernah membaca bahwa di tahun 2016 itu ada penelitian di Amerika Serikat. Ya. Ternyata rasa puas seseorang memiliki barang yang baru itu hanya bertahan paling lama 60 hari saja. Oh, 60 hari. Setelah itu biasa-biasa aja. Iya. Bahkan pengen dijual ya, ganti yang baru lagi. Jangan ganti lagi habis itu. Yang ininya biasa. Biasa ya. Pengen lihat yang baru, pengen lagi. Tapi setelah dibeli itu nanti 60 hari yang itu juga sama saja. Iya, iya. Begitu juga beli rumah, beli apapun Iya, lah. sama saja. Sama saja. Senangnya ini sesaat ya, Pak ya. Ternyata itu kita tuh kalau sudah tahu oh, pertahannya cuma 60 hari, ngapain kita beli lagi? Iya, iya. Berarti kita diem aja dulu sama 60 hari sampai nggak tergoda lagi ya, Pak ya. Makanya cara yang kedua untuk yang paling mudah untuk menahan, Ya. ketika kita sangat ingin membeli, Ya. kita tunggu 1 minggu ke depan. Ya. Masih sangat enggak? Kalau 1 minggu ke depan itu masih sangat, silakan Anda beli. Tapi biasanya Ya. 3-4 hari itu sudah hilang. Turun minatnya. Makanya tahan dulu 1 minggu deh. Iya, iya, iya. Insya Allah. Ya. Baik, Mbak Tri. Closing statement tetapi cara mengelola keuangan setelah mendengar keterangan dari Pak Barata seperti apa? Iya, kalau saya pribadi itu tadi, ini benar-benar pelajaran lagi nih ya Pak Ya, Asep ya. ya. Mengelola keuangan 5-10% ini berarti wajib dilakukan untuk Betul. ibu rumah tangga. Betul. Kemudian mengelola keuangan itu dengan bijak dan ya saya akan belajar mulai menyusun Ya. 4 hal ya Pak Barata ya. Ya. Kebutuhan pokok, Ya. Kebutuhan rutin. kebutuhan rutin, Rutin. keinginan pokok dan keinginan rutin. Ya.
ini akan mulai saya kendalikan, dan yang di rumah harapannya juga bisa melakukan hal yang sama bareng-bareng yuk supaya keuangan bisa lebih stabil gitu Pak Asep ya. Oke. Iya, baik, terima kasih Mbak Trihandayani. Pak Barata, terima kasih Bapak sudah memberikan pelajaran kepada kami semua, terutama bagi ibu-ibu yang secara teknis setiap hari mengolah keuangan di rumah supaya kalau bahasa Jawa pendaringannya nggak bocor gitu ya. Nah, demikian pemirsa perbincangan saya dengan Mbak Tri dan Pak Barata, sangat menginspirasi terutama dalam kondisi sekarang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu dalam segmen yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.